an qala ila inayatul islami bil usrah. Kita sampai pada bab perhatian Islam terhadap rumah tangga. Jadi kalau kemarin Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad menceritakan kepada kita bagaimana keadaan manusia saat sebelum datangnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian ini fasal tentang perhatian Islam terhadap rumah tangga. Laqad takaffala al-Islam bi bayani ahkamil usrah. Sungguh Islam itu sudah menjamin dengan keterangan tentang hukum al-usrah, yakni hukum rumah tangga. Jadi di dalam Islam itu sudah sempurna Allah menjelaskan melalui baginda Rasulullah SAW tentang hukum-hukum rumah tangga. Ma'al isyarah ila asrar at-tashri' mufassalatan taratan wa mujmalatan ukhra, beserta isyarat rahasia diperintahnya hukum-hukum Islam tadi atau at-tashri', adanya syariat secara tafsil wa mujmalah dan secara global fi ayatin wa suwarin muta'addidah, ada beberapa ayat dan surah yang berbeda, wa ahaditsa katsirah, dan beberapa hadis yang banyak, min irthin. Jadi waris ini termasuk bagian daripada urusan rumah tangga, dan itu juga sudah dijelaskan oleh baginda Nabi di dalam agama waris. Itu termasuk problem, bukan problem, urusan di dalam rumah tangga. Ada lagi wasiat. Jadi wasiat itu kita semua dituntut memberikan wasiat, sunnah wasiat itu. Apalagi yang sudah berumur, ditulis wasiat itu. Kalau pina bayar meninggal berebut, ada yang di Tanjung Selor situ mengakui anak. Nah, itu jadi perlu ditulis wasiat dan ditaruh di bawah bantal. Nah, jadi wasiatnya kalau selesai tulis, simpan di bawah bantal. Bila mati aman urusannya. Nah, jadi wasiat itu juga ada aturan. Bibayani ahkam, keterangan termasuk ahkam al-usrah, hukum rumah tangga, wa nikah, talak, wa bayyana asbab al-ulfah, dan Islam juga sudah menjelaskan sebab-sebab keharmonisan rumah tangga. Insyaallah nanti ke depan asal rajin aja mendengari kita, nah itu ada penjelasan tentang rumus rumah tangga harmonis. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Wa wasail husnal muasyarah wa wasaila wa bayyana wasaila husnil muasyarah, dan Ustaz sini Ustaz. Dan Islam juga sudah menjelaskan tentang perantara husnal muasyarah, pergaulan di dalam rumah tangga menjadi bagus. Wa syayyada sarhal mahabbah, Islam juga sudah mengemas secara kuat. Syayyad itu kemasan yang kuat. Sarhal mahabbah itu apa? Lautan cinta atau istana cinta, cinta yang sudah dibangun antara kedua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan, itu juga sudah dijelaskan di dalam agama Islam. Baina afradiha ala ta'sisi huquqin ma'lumah, di antara anggota keluarga. Jadi cinta bukan hanya antara laki dengan bini, tetapi antar keluarga, lingkupnya itu. Sayyada sarhal mahabbah, istana cinta di sini maksudnya bagaimana
terjalinnya hubungan cinta antara anak dengan orang tua, antara saudara dengan saudara yang lain. Kita banyak melihat anak lebih dekat dengan orang lain ketimbang orang tuanya. Ada saudara lebih dekat dengan kawannya ketimbang saudaranya sendiri. Nah, ini bagian daripada perpecahan di rumah tangga sebenarnya. Sebenarnya Islam sudah mengatur bagaimana supaya akur di dalam rumah tangga, istana cinta tadi, serumahan tadi, sekeluarga tadi harmonis. Dan nanti insya Allah akan dijelaskan semuanya. Ala ta'sisi huquqin ma'lumah, atas dasar hak-hak yang telah diketahui fi dairatin mahdudah, pada keadaan pada daerah yang sudah ditentukan, mahdudah yang sudah digariskan. Famata ru'iyat tilkal hudud. Nah, ini penting bagi kita. Ketika batasan-batasan di dalam Islam itu sudah benar-benar dijaga di dalam rumah tangga, maka asyatil usratil islamiyah fi arghadi aishin wa ahnahi hayatin. Maka jadilah kehidupan di dalam rumah tangga itu rumah tangga yang islami. Dan fi arghadi aishin, arghad aishid apa artinya? Yakni hidup yang sejahtera. Jadi rumah tangga yang islami, yang bujur-bujur sejahtera menurut Islam. Wa ahna'i hayat, dan hidup yang nyaman. Arghati aishin itu satu kalimat ya. Jadi maknanya hidup sejahtera. Jadi konsepnya mau rumah tangga itu harmonis, cinta yang kuat, hidup yang nyaman, sejahtera, maka ikutilah aturan Islam yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini Adabul Islam fi Nizamil Usrah, bagaimana etika di dalam Islam mengatur kehidupan berumah tangga. Wa hatha ala tamasukiha wa ittihadiha, dan Islam juga telah mendorong atas utuhnya rumah tangga, bersatunya rumah tangga. Dan yang terakhir, Sayyid Muhammad mengatakan wa naffara ala kulli ma yad'u ila tafakkuki araha, dan Islam juga sudah menjauhkan setiap sesuatu apa jua pun yang mendorong akan kehancuran keikatan rumah tangga tadi. Jadi cara harmonisnya ada, supaya rumah tangga jangan hancur juga ada. Naffara itu digiring supaya rumah tangga ini jangan masuk ke jurang kehancuran. Naffara ala an kulli ma yad'u ila tafakkuki araha. Wa min dzalika, contoh pertama di antara hancurnya rumah tangga itu at-talaqu, terjadi perceraian. Jadi talak itu, mohon maaf, ini termasuk tafakkuk arah. Tafakkuk araha termasuk bagian daripada rusaknya rumah tangga. Talak bukan tidak dibolehkan talak tadi itu. Kalau sudah rumah tangga tidak bisa diatur, memang keputusannya harus cerai. Nah, Islam mengatur cara talak yang bagus, cara perpisahan yang benar. Tapi talak ini bagian daripada rusaknya rumah tangga. Rusaknya rumah tangga. Dan Islam sudah menggiring supaya kita ini jangan hancur rumah tangga tadi. Wa huwa min asyaddil adrar. Talak termasuk mudarat yang sangat besar fil mujtama', di dalam urusan bermasyarakat. Fakam jarra masaib, berapa banyak akibat daripada talak tadi. Kata beliau, jarra masaib,
yang muncul beberapa musibah. Jadi ketika talak muncul musibah baru, ada musibah-musibah yang lain. Wa farraqa usran, daripada talak tadi juga merusak tatanan rumah tangga yang utuh. Wa dhayya'a widadan, dan menghancurkan cinta yang sudah dibangun. Ini sudah paham kita ya. Cuman membaca kejelasannya ada lagi. Wa fassala baina zawjain ja'alallahu bainahuma mawaddatan wa rahmah, dan dengan talak tadi juga terpisahnya antara laki dan bini, istri dan suami, yang telah dibangun oleh Allah Ta'ala antara keduanya mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Dan tadinya sudah ada ikatan cinta dan kasih sayang, karena adanya perceraian lalu hilang rasa cinta, terus hilang cinta tadi akibat talak. Ini beliau menjelaskan negatifnya talak. Wa dhahaba bi atfaliha fi awdiyatil hayrah wad dhayya', dan menggiring talak tadi kepada anak-anak pada jurang kebimbangan dan kesia-siaan. Nah, yang paling parah dampak daripada talak, anak terlantar. Kenapa? Sebab idfaqadu 'atfal abwah wa hananal umumah, karena di dalam anak-anak yang banyak tadi, saat orang tuanya cerai, faqadul atfal ubuwah abwah wa hanatal umumah, hilang perhatian abah. Pontang-panting kasihan anak. Wa hananal umumah, dan kasih sayang ibu. Otomatis dia itu kalau ya cerai, kasih sayang abah, kasih sayang mama terpisah, sudah tidak lagi bersatu. Walaupun di pengadilan diputuskan yang berhak mengasuh anak mamanya, tapi tetap tidak full kasih sayang tadi, karena perhatian abah tidak ada di situ. Abah tetap wajib membiayai umumnya, mengkosi, mengirimi duit segala macam, tapi tetap tidak seindah saat bersama. Ini dampak, itu namanya jarro masaib. Bahkan jarro masaib, berapa banyak akibat yang dimunculkan dari masalah talak. Dan ini semua sebenarnya di dalam Islam sudah digiring supaya jangan sampai terjadi. Tapi kalau memang harus terjadi, maka nanti bab talak di dalam fikih ada khusus tentang dibicarakan bagian-bagiannya yang bagus, bagaimana cara talak yang cantik, yang indah talaknya. Wa tabaddalal hana bisyaqa, dan lagi akibat daripada talak tadi, kata beliau, merubah senang menjadi susah. Wal i'tilaf bil ikhtilaf, dan merubah yang harmonis menjadi berselisih. Wal mawaddah bil baghdha, tadinya cinta menjadi permusuhan. Itu jelas sudah ya. Kemudian lagi, di antara rumah tangga yang rusak selain talak, wa min dzalika uququl walidaini, durhakanya seorang anak terhadap orang tua. Jadi termasuk rumah tangga yang hancur hari. Kalau sudah anak ini berontak dengan orang tuanya, uququl walidain. Fa inna syari'a, Islam telah naha anhu, melarang tentang durhakanya anak kepada orang tua. Wa hadzara minhu, dan sudah memberikan warning, hati-hati anak-anak jangan sampai durhaka kepada orang tua. Itu Islam sudah mengatur. Wa hatsa ala birrihima, dan Islam juga sudah mendorong kepada kita semua untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dilarang, diberikan peringatan, didorong supaya jadi anak yang berbakti. Itu semua sudah didatur di dalam Islam. Wal ihsani ilaihima, dan Islam sudah mendorong supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Bi sharihil Qur'ani wal ahadits,
dengan keterangan yang jelas daripada Al-Quran dan hadis, maqrunan haqquhuma bihaqqillah, bahkan haknya orang tua. Ini patut kita ingati baik-baik, di dalam Al-Quran Allah memberikan haknya orang tua makrun, digandeng dengan haknya Allah Ta'ala. Nah, itu bihaqqillahi ta'ala fil kitabil aziz, di dalam kitab Al-Quran yang sangat mulia. Mana firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah memutuskan oleh Tuhanmu, janganlah engkau menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana. Jadi satu ayat ini perintahnya digandeng. Jangan mensyarikatkan Allah, berbaik kepada orang tua. Ini saking besarnya fungsi seorang anak harus taat kepada orang tua. Sampai segitunya Allah Ta'ala. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Saat manakala sampai masa di sisi engkau orang tua itu menjadi sepuh, sudah tua, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka jangan engkau berkata jangan berkata yang memberontak kepada orang tua. Wala tanharhumā, jangan pula engkau bentak orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, ini di ayat Allah menjelaskan bagaimana fungsinya orang tua tadi luar biasa. Saking perhatiannya Allah, saking perhatiannya Islam kepada kita, sampai di satu ayat digandengkan perintah untuk taat kepada Allah dan perintah untuk bakti kepada orang tua. Dijadikan satu ayat. Nah, itu. Jadi posisi orang tua itu luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, mau tahu Allah Ta'ala ridha, lihat orang tua kita. Mau tahu Allah Ta'ala murka, lihat orang tua kita. Nah, di murkanya Allah bisa kita saksikan saat murkanya orang tua kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu. Kita tuh nafal datang di hadapan abah mama, tidak berbuat apa, datang duduk aja, mama senyum, itu sudah pahalanya besar. Abah senyum, orang tua girang melihat anak. Artinya ini menunjukkan ridhonya Allah ada di situ. Besar sekali. Nah, itu. Makanya Allah yarham guru kumpul itu, beliau dari kecil sampai menikah, sampai wafat, beliau tidak memisahi orang tua. Supaya supaya bisa berbakti full kepada orang tua tadi itu. Supaya dapat bakti. Tidak pernah terpisah. Jadi apa yang dimakan beliau, itulah yang dimakan orang tua. Nah, itu. Kasihan, mohon maaf, anak banyak anak, tapi abah mama sorangan di rumah, menyalakan lampu, mencuci pakaian, memasak, padahal berjalan sudah capek orang tua tadi. Nah, itu sakit sudah berjalannya. Nah, bangun malam segala macam, ngolah teh. Coba kalau ada anak, nah, itu anak, jangan, kalau anak yang paham ya, sudah didikannya bagus, tidak usah disuruh lagi. Nah, itu maukah tidak maukah, siapkan orang tua tadi. Nah, itu kenapa di sini Allah Ta'ala bujur-bujur serius menjadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua tadi. Jadi bersyukur kita yang punya orang tua tadi ini jimat sukses di dunia dan di akhirat gitu. Bukan hanya tampilan itu. Jangan pernah wala tanharhuma, jangan pernah membentak. Walaupun secara nurani kita, secara secara kasat mata ini di luar nalar kita, sudah tidak masuk akal. Tapi jangan pernah mengeluarkan kata-kata kasar, apalagi membentak kepada orang tua tadi itu. Nah, itu. Jadi mamanya kah, abahnya kah, posisinya sama.
Itu memang yang harus bakti dulu kepada orang tua, ibu dulu kan. Itu. Tapi dalam hal urusan membantah, bertengkar, naudzubillahi min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Itu. Mau jadi anak yang soleh itu kita dulu yang soleh dengan orang tua kita. Birru abaakum, birrukum abnaukum. Kata Nabi, kalian dulu bakti kepada orang tua, barulah menuntut anak tadi bakti kepada engkau. Ini seorang berkelahi dengan kuitan, baru anak disuruh bakti, mana nyambung. Sama anak disuruh sembahyang nak tarawih sana berjamaah ke masjid. Abahnya ndak baju, lontang lanting di rumah aja, ndak masuk juga. Jadi memulai kebaikan tadi, saleh tadi itu dimulai dari kita dulu. Qala ta'ala anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku juga kepada kedua orang tuaku, kedua orang tua engkau. Masyaallah ya. Jadi abah tadi, mama tadi disayangi, disyukuri, dibanggakan, dijadikan ratu dan raja. Artinya hormat bujur, tunduk bujur, patuh bujur, menurut bujur. Itu sami'na wa ata'na. Orang di hadapan tuannya, di hadapan rajanya jangan bertingkah jangan berbuat buruk, bergeraknya tidak bisa, badan tunduk, pokoknya memperhatikan, menyimak terhadap orang tua tadi. Itu. Dan orang tua juga selaku orang tua, kita selaku orang tua jangan memaksakan anak menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Contoh apa contoh? Terlalu memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Sehingga dalam posisi tertentu anak tidak mampu lalu dia berontak. Guru sekumpul itu berucap, kata beliau, abah mamaku tuh jarang nyuruh aku. Abah mamaku jarang nyuruh aku. Bukan jarang mendidik, tetapi orang tua beliau khawatir, takut anaknya tidak mampu melakukan perintah orang tuanya. Belum lagi selesai satu, cuci piring nak, ya, cuci, itu ambil jemuran. Habis itu ke pasar ya. Nah, ini apa ini? Aduh, perintah enggak putus-putusnya. Nah, ada saatnya anak lagi dalam kondisi yang kurang baik moodnya, dia menolak. Nah, saat itu kita dianggap seorang tua yang memaksa anak durhaka kepada orang tua. Kasihan anaknya, berdosa anak kita jadinya. Nah, itu. Jadi menyuruh anak lihat-lihat dulu kan, lihat-lihat kondisi anak juga. Dan orang tua lagi peran penting menjadikan anak yang bakti. Jangan pernah putus doanya kepada Allah. Doa. Di antara doanya, kemarin saya dikasih Habib Hasan itu buku Kitabul Akhlak, adab 50 ya. Nah, itu karangan Sayyid Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar, masih hidup. Nah, di situ dijelaskan ada di antaranya supaya anak jadi bakti. Dibaca doa Rabbi ja'al apa itu ya Allah, astagfirullah. Yang satunya Rabbi la tadar ala ardi Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Itu diulang-ulang 3 kali. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqin imama. Itu dibaca diulang-ulang terus juga. Itu diulang-ulang. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka. Ada yang apa sambungannya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Saya ulangi, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini satu ayat.
diulang-ulang 3 kali. Yang kedua, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, diulang juga 3 kali. Ayat yang ketiga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Nah, 3 ayat ini dibaca 3 kali masing-masing habis sembahyang. Dipastikan kata beliau anak-anak Anda menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, itu bacaannya ya. Catatannya nantilah dicari orang. Nah, itu. Punya guru sekumpul doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, itu jangan pernah ditinggal setiap hari. Apa lahar? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Nah, itu jangan ditinggal. Nah, jadi orang tua peran penting juga menjadikan anaknya anak yang soleh, berusaha lewat doa-doa tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada 3 yang Allah tidak mandang kepada dia dengan pandangan rahmat nanti di hari kiamat. Kita ini mengharap rahmat Allah Ta'ala nanti di hari kiamat, hari yang dahsyat itu. Ada 3 yang Allah tidak melirik sama sekali. Fi'il mudhari. Pertama, al-aqu liwalidayh. Pertama, orang yang durhaka kepada orang tua. Tidak mau sama sekali Allah memandang dengan pandangan rahmat. Dicueki oleh Allah Ta'ala, tidak diherani oleh Allah Ta'ala. Wa mudminul khamri, yang kedua pemabuk, orang yang kecanduan khamar. Wal mannan, yang suka mengadu domba, durhaka dengan orang tua, minuman keras, pengadu domba. 3 ini kalau mati Allah Ta'ala tidak heran-heran nanti di hari kiamat, dicueki oleh Allah Ta'ala. Maka kalau Allah Ta'ala tidak melirik dengan pandangan rahmat, positif hancur sudah ini tadi. Wa salasatun la yadkhulunal jannah, dan ada 3 kata Nabi, orang ini dipastikan tidak bakal masuk surga. Al-aqu liwalidayh, yang pertama ditaruh urutannya orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, wad-dayyus. Apa itu dayyus? Wa huwa ar-rajulul ladzi yuqirrul khabtha fi ahli. Ad-dayyus yang kedua posisinya seorang yang tidak cemburu terhadap keluarganya saat melakukan maksiat. Membiarkan bini, mohon maaf, tidak pakai kerudung. Itu dayyus. Bahkan hatinya senang aja hari. Nggak usah pakai jilbab dek, buka aja rambut, dipirangnya aja bagus berjalan. Malah disuruhnya berpirang, anak suruh keluar. Itu dayyus. Anak kah dikeluarkan, dibiarkan. Lain sudah dipadahi kada maasi dimakai, itu lain kisah. Ini artinya dibiarkan maksiat di dalam rumah. Kalau guru kita mencontohkan dayyus itu, mohon maaf, kita punya anak perempuan, punya bini, melihat ngobrol dengan laki-laki lain, di hati tidak ada cemburu, guru sebenarnya tidak ada cemburu di hati. Tidak ada cemburu itu artinya tidak ada rasa marah, padahal ini bukan muhrim, bukan urusan urgen, bukan urusan penting, bukan dagang, video callan dengan orang lain. Anak perempuan nih, anak gadis kita, apalagi bini, oh ya Allah, ini dayyus kata Nabi. Tidak ada rasa cemburu saat ada maksiat di dalam rumah tangga. Ini dianggap la yadkhulunal jannah, tidak bakal masuk surga orang ini. Kenapa membiarkan maksiat di dalam rumah tadi itu? Itu namanya dayyus. Paham ya insyaallah ya? Itu. Lain urusan penting, sudah memang tugasnya kan. Artinya tugas itu mau tidak maunya harus berhadapan dengan orang lain. Kayak jaga toko, tapi itu pun tetap dijaga jarak, jangan terlalu akrab. Ini melihat HP aja betatai muha kayaknya. Mana handphone guru? Umpama aja Bang Najib lah.
Ini berapa dong tanya, ini yang laki, ini ini kisahnya yang bini kan, paham lah Mat? Nah, beparaan gitu nah. Coba sini sini contohnya sini. Sini nah kisah-kisah melihat HP. Nah coba sini. Nah, pian melihat bini pian kayaknya nah. Belihatan apakah sini ini tahu juga. Coba petatai aja Nah itu boleh lah yuk. Boleh itu. Nauzubillahi min dzalik. Itu dijaga, yang bini menjaga, yang laki memperingatkan. Jangan dibiarkan itu dayus. Tak boleh. Dayus termasuk dosa besar. Bahwa rajulul ladzi yuqidul khabtha fi ahli, seorang laki-laki yang membiarkan keburukan di dalam rumah tangganya. War rajilah, yang ketiga rajilah. Rajilah ini bisa rujlah bacaannya atau rajilah. Jadi pertama tidak bakal masuk surga kata Nabi yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua dayus, yang tidak cemburu terhadap maksiat yang ada di rumahnya, tidak menegur. Yang ketiga warrajilah wa huwal mar'atul mutasyabbihatu birrijal, seorang perempuan yang menyerupai laki-laki baik dalam hal tingkah laku ataupun pakaian. Bukan bencong, tomboy. Tapi tomboy bukan lahir ya, bawaan, pergaulan gitu nah. Di ada-adanya. Contoh rambut pendek. Bukan dilarang pendek, tapi sengaja dipendek-pendekkan supaya mirip dengan laki-laki, supaya perkasa juga. Itu. Namunnya pendek berkerudung, tidak masalah, aman aja. Untuknya seorang kan. Itu. Pakaian, mohon maaf sekali lagi mohon maaf untuk perempuan-perempuan kita, celana, selewar. Jangan memakai selewar yang ketat. Nisaun kasiyatun ariyatun, pakai celana juga tapi kelihatan lekuk buduk tubuhnya tadi, itu kata Nabi seorang perempuan yang berpakaian tapi telanjang hakikatnya. Dan ini dapat ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakai celana jeans, pakai celana stocking. Allah, baru main apa namanya itu, main padel, main voli, main futsal, main bola segala macam, jogging. Kasihan judak melihat. Lah, abahnya mana di rumah jaga anak, bini jadi biarkannya. Ke majelis enggak bisa. Kenapa enggak bisa ke majelis? Jaga anak. Bini mana main voli keluar. Kita enggak nyinggung orang ya. Kita apa namanya? Beingatan, sama-sama beingatan. Nah, itu. Supaya jangan dapat murka Allah. Ini resep supaya jangan ada kerancauan dalam rumah tangga kita. Supaya aman. Namun dibiarkan iya tuh saling buruk sangka. Yang bini buruk sangka dengan laki, yang laki buruk sangka dengan bini, sudah tidak harmonis lagi. Nah, itu tidak bagus lagi, sudah tidak nyaman lagi. Jadi ar-rajilah tadi itu perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu termasuk yang dikatakan Nabi tidak bakal masuk surga. Akhrajahun Nasa'i bi isnadin jayyidin, ini hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang bagus. Wa akhrajal Hakim fil Mustadrak sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu dzunub yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setiap dosa apapun jua yang besar dan kecil semua ditunda oleh Allah taala azabnya sampai di hari kiamat baru diazab. Macam-macam dosa, banyak puluhan dan ratusan dosa itu tidak langsung diazab oleh Allah. Bahkan itu dosanya nanti diazab nanti di yaumil qiyamah. Ada satu kata Nabi yang dosanya itu disegerakan di dunia.
tanpa ditunda, uququl walidain, yakni orang yang durhaka kepada ibu bapak. Jadi orang durhaka kepada ibu bapak itu belum mati sudah disiksa Allah Ta'ala. Lihat aja kehidupannya pasti hancur, disiksa Allah Ta'ala. Jadi di hari kiamat Bang disiksa lagi. Jadi sudah di dunia disiksa, jadi tidak ada orang sukses. Durhaka kepada orang sukses itu tidak pernah suksesnya. Dunianya ataupun akhiratnya pasti hancur. Pasti hancur sudah kalau orang yang durhaka dengan orang tua. Habib Ali bin Muhammad Shahibul Maulid ketika di tengah para ulama, beliau bersaksi, wahai para ulama, saksikan anakku Ali ini selalu dalam ridhoku. Supaya minta saksikan aja. Lalu beliau mengucapkan, wahai hadirin sekalian, saksikanlah ini anakku Ali, kuridhoi dunia akhirat. Ini untuk melepaskan anak supaya selamat. Jadi anak itu didoakan minta kepada Allah supaya anak ini jadi anak yang taat. Yang kedua, terus ridho kita dikeluarkan itu ridho kita kepada anak. Jangan sampai dia jadi durhaka, kasihan. Aset kita habis Bang. Anak kita ini aset kita ini. Nah itu. Aset kita rusak. Masa sarang walet aja yang dijagai, anak dijagai. Jadi adab disegerakan Allah Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala yu'ajjiluh li sahibih fil hayat qabdal mamat. Siksa kepada orang yang kepada orang yang tidak taat kepada orang tuanya, yang durhaka kepada orang tuanya, itu disegerakan Allah Ta'ala sebelum mati. Wala syakka anna uquqal walidain minadz dzunubil kaba'ir al-mubiqat. Sudah diragukan lagi bahwa durhaka itu termasuk dosa besar. Di antaranya lagi rumah tangga yang rusak itu qat'ur rahim, memutus silaturahmi. Kita habis sudah kisah masalah bakti tadi. Ada masalah memutus silaturahmi. Faqad naha anhu al-islamu wa hadzara minhu. Islam sudah melarang dan sudah memberikan warning. Wa dzakara fi kitabil aziz ta'dziman li sya'nih, dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kiranya engkau, jika engkau berkuasa, engkau membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan engkau memutus hubungan silaturahmi. Ini ringkasnya aja ya. Wa min dzalika az-zina, di antaranya lagi yang bisa merusak hubungan rumah tangga, az-zina. Zina, baik zina besar ataupun zina halus, sama-sama dosa. Zina halus itu apa yuk? Nakal matanya, nakal pikirannya, segala macam. Nah, itu nakal WA-nya, nakal inbox-nya, nakal segala macam-macam lah. Nah, itu. Wa huwa min akbaril awamil, termasuk dosa yang menjadi faktor dosa besar, allati tahdimul usrah. Zina, chattingan dengan orang lain, video callan, asik-asikan, yang laki dengan bini, yang laki dengan orang bini lain, yang bini dengan orang laki lain, sama aja. Ini salah satu faktor yang paling besar merusak rumah tangga. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kita dan keluarga kita dan dosa turunan kita mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Itu saja, kita ketemu lagi di waktu berikutnya. Wallahu a'lam, ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir